Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1123 bertarung melawan para jenius para jagoan besar. Lu Ming bergegas mendekat dan menamparkan wajah Wu Chengkong. Arg! Wu Chengkong menjerit dan membenturkan tubuhnya ke peron. Kepalanya membentur platform seperti palu besi. Kepala Wu Chengkong berdengung. Dia benar-benar tercengang. Kaca. Kemudian, rasa sakit yang menusuk jantung datang dari kaki kirinya, yang membangunkannya. Kakiku. Dia berteriak. Lu Ming menginjak salah satu kakinya, mematahkan tulangnya sepenuhnya. Kaca. Kemudian, Lu Ming menginjak kaki kanannya dan mematahkannya. Wu Chengkong menjerit dan berkeringat dingin. Untuk apa kamu berteriak? Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu akan mematahkan anggota tubuhku dan seluruh tulangku? Karena itu masalahnya, kenapa kamu tidak mencobanya sendiri? Merusak. Lu Ming berteriak. Tombak panjang terkondensasi di tangannya. Dia menyapukannya ke lengan Wu Chengkong, mematahkan tulang di lengannya. Ini bukan patah tulang biasa. Itu berisi esensi vital Lu Ming yang menakutkan. Getaran esensi vital menghancurkan tulang seluruh lengan Wu Chengkong. Bahkan dengan kultivasi dan kekuatan fisik Wu Chengkong yang kuat, dia membutuhkan setidaknya beberapa bulan untuk pulih. Di tribun, para petinggi sekolah pedang bela diri surgawi memasang ekspresi tidak sedap dipandang di wajah mereka. Beberapa orang tidak sabar untuk segera maju dan memotong Lu Ming menjadi 8 bagian. Namun, dalam situasi seperti itu, mereka hanya bisa menahannya. Itu sangat tidak enak didengar. Ini seperti babi yang disembelih. Enyah. Akhirnya, Lu Ming menendang Wu Chengkong, membuatnya terbang dari peron. Tentu saja, tendangan terakhir telah menghancurkan tulang Wu Chengkong. Butuh setidaknya setengah tahun baginya untuk pulih. Para jenius bertarung satu sama lain. Wu Chengkong mungkin akan menyusul atau bahkan dilampaui oleh para jenius lain di alam yang sama dalam waktu setengah tahun. Seorang murid dari faksi pedang bela diri langit terbang keluar dan menangkap Wu Chengkong. Dia dibawa ke tribun, dan seorang tetua dari faksi pedang bela diri langit memberinya pil penyembuhan. Pencuri kecil itu kejam sekali. Tetua dari faksi pedang bela diri surgawi mengertakkan gigi karena kebencian. Lu Ming terlalu kejam. Dia benar-benar telah menghancurkan tulang dan baju besi Wu Chengkong. Tidak ada satupun bagian yang utuh. Sangat sulit untuk pulih dalam waktu singkat. Pada saat ini, pertarungan di platform bahkan lebih intens. Lu Ming telah mengalahkan Wu Chengkong, dan Sidu serta Kong Lin akan menang. Salah satu dari 6 favorit surga kelas 2 telah terlempar dari peron. Itu tidak ada gunanya. Kamu mendekati kematian. Sidu berteriak saat melihat Wu Chengkong dikalahkan. Kemudian, dia melolong dan tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan. Saat berikutnya, Sidu berubah menjadi wujud aslinya. Itu adalah singa emas yang tingginya 5 meter dan panjang lebih dari 10 meter. Itu ditutupi bulu emas, dan bahkan ada api emas menari di bulunya. Singa surgawi matahari. Ibu kota singa memiliki 90% garis keturunan singa dewa matahari dan berada di ambang menjadi singa dewa matahari berdarah murni. Selama dia bisa menerobos ke alam kaisar dan menjalani transformasi, dia akan menjadi singa dewa matahari sejati. Mengaum. Bahkan singa pun mengaum dengan keras. Dia bahkan lebih menakutkan dalam wujud aslinya. Raungannya mengguncang dunia dan awan di langit bertebaran. Cakar besar itu menamparkan dan favorit surga kelas 2 terlempar dari peron, darah muncrat dari mulutnya. Perbedaannya terlalu besar, dan dia terluka parah dalam satu gerakan. Pakar kebanggaan surga kelas 2 yang mampu masuk 20 besar adalah yang terkuat di antara pakar kebanggaan surga kelas 2. Namun, mereka masih bukan tandingan Sidu. Mengaum. Bahkan singa pun mengaum. Api emas mendidih, dan kekuatan tempurnya sangat kuat. Dia terus meledak, dan 2 orang jenius lainnya dikirim terbang. 2 sisanya terlempar karena 2 tamparan Kong Lin. 6 favorit surga kelas 2 semuanya dikalahkan. Termasuk Wu Chengkong yang diusir oleh Lu Ming, total ada 7 orang yang dikalahkan. Hanya tersisa 13 orang di peron. Selama dia bisa mengalahkan 3 orang lagi, 10 besar akan lahir. Bahkan tatapan dingin singa itu mendarat pada Lu Ming terlebih dahulu. Di sisi lain, pandangan Kong Lin pertama-tama menyapu Dewi Tan Xiang dan Jing Conling, lalu tertuju pada Dewa Kaisar. Lion Capital, aku akan menjaga Dewa Kaisar ini dan kamu akan menjaga Minglu.
Bagaimana kalau satu untuk kita masing-masing? Petik 2. Kata Kong Lin. Inilah yang aku inginkan, kata Sidu. Dan saat ini, tatapan Kong Lin kembali tertuju pada Peri Tan Xiang dan Jing Kongling, dan dia berkata sambil tersenyum, Dewi Tan Xiang, setelah kita mengurus Kaisar Surgawi dan Ming Lu, hanya akan ada 11 orang yang tersisa di sana, panggung. Saat itu, Nona Kong Ling harus turun. Dengan cara ini, Anda juga bisa masuk 10 besar. Kong Lin adalah pelamar Peri Tan Xiang. Pada saat ini, dia secara alami harus mengambil kesempatan untuk meminta bantuannya. Ah, benarkah? Apakah Tuan Muda Kong begitu percaya diri? Jangan sampai tidak bisa melakukannya, oke. Peri Tan Xiang menyipitkan matanya dan tersenyum. Hahaha, kamu tidak bisa melakukannya. Selain foto-foto besar favorit surga, tidak ada yang bisa lepas dari tanganku. Kong Lin tersenyum dan tiba-tiba bergerak. Dengan kilatan cahaya 5 warna, dia menerkam Dewa Kaisar dengan kecepatan yang mengerikan. Wujud asli Kong Lin adalah sejenis burung merak. Dia memiliki 90% garis keturunan dari 5 elemen merak, dan kecepatannya tak tertandingi di dunia. Namun, dia telah bertemu dengan Dewa Kaisar. Niat spasial, rajanya niat, juga ahli dalam kecepatan. Suara mendesing. Suara mendesing. Dewa Kaisar tidak bertarung dengan Kong Lin. Sebaliknya, ia menggunakan langkah instan untuk menghindari serangan Kong Lin. Keduanya, yang satu mengejar dan yang lainnya melarikan diri, keduanya sangat cepat, terus-menerus muncul di peron. Untuk sesaat, sulit menentukan pemenangnya. Tingkat kedua dari alam dewa spiritual. Dewa Kaisar juga telah menerobos ke alam dewa spiritual tingkat kedua. Seseorang berseru ketika dia melihat budidaya Dewa Kaisar. Akhirnya ada surga favorit yang layak di benua timur. Meskipun dia tidak sebaik pemain besar, dia adalah salah satu yang terbaik di antara favorit surga kelas 2. Seseorang berkomentar, Dewa Kaisar telah memahami kehendak ruang dan budidayanya telah menembus alam dewa spiritual tingkat kedua. Dia sudah berada di puncak favorit surga kelas 2. Wu Chengkong mungkin bukan lawannya. Mengaum, singa itu mengaum dan menerkam Luming. Cahaya cakar emas itu seperti pedang emas surgawi yang mengoyak ruang. Kekuatan naga. Dengan satu pemikiran, 7 energi naga di tubuhnya langsung meledak. Tubuh Luming bersinar dengan cahaya ungu. Namun, tidak ada sisik di tubuhnya. Oleh karena itu, tuan dari keluarga Wang dan Jiang tidak dapat mengenalinya. Kekuatan naga meledak, dan kekuatan Luming bahkan lebih mengejutkan. Pada saat yang sama, aura 5 warna menyebar saat dia melayangkan pukulan. Saat ini, semua orang terkejut. Minglu ini sebenarnya ingin bertarung langsung melawan kota singa. Dia melebih-lebihkan dirinya sendiri. Itu benar. Kekuatan tempurnya memang sangat kuat, namun masih ada kesenjangan besar antara dia dan favorit surga. Tidaklah bijaksana untuk melawannya secara langsung. Banyak orang mengira Luming akan belajar dari Dewa Kaisar dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghindar dan mengulur waktu. Selama Gurun Barat dan Neter Selatan, atau yang Potian dan Tuobasi memiliki pemenang, dia akan bisa masuk 10 besar. Dia tidak pernah menyangka bahwa Luming akan memilih untuk bertarung melawan kota singa secara langsung. Bukankah menghadapi kematian secara langsung melawan makhluk favorit surga yang kuat? Surat wasiat 5 warna. Orang ini telah memahami 5 jenis kemauan. Di tribun, tuan dari keluarga Wang dan Jiang terkejut. Sebelumnya, mereka telah melihat Luming memahami 4 jenis konsep. Itu adalah jumlah konsep tertinggi yang pernah mereka lihat dipahami oleh seseorang. Namun, mereka terkejut melihat seseorang telah memahami 5 konsep. Mereka tidak menganggap Luming sebagai pilihan yang lebih baik. Pertama, mereka dengan jelas melihat Luming di luar sekte jimat-jimat. Tidak mungkin dia berada di benua tengah. Kedua, Luming hanya memahami 4 konsep selama pertempuran Providence. Pada tingkat kultivasi setinggi itu, mustahil baginya untuk terus memahami konsep-konsep baru. Itu terlalu sulit. Mereka hanya bisa menghela nafas, benua tengah memang penuh dengan orang jenius, sebenarnya ada seseorang yang bisa memahami 5 maksud. Bab 1124 Jadilah Gunungku. Ledakan, tinju Luming dan cakar emas singa bertabrakan dengan keras. Seketika, cahaya 5 warna dan cahaya keemasan meledak, membentuk pilar cahaya 6 warna yang melesat ke langit. Semburan udara yang mengerikan menyebar ke segala arah. Bang! Bang! Kedua sosok itu mundur 100 meter dari satu sama lain dan berdiri berhadapan.
Gambaran. Langkah ini seri. Hal ini membuat banyak orang tercengang. Minglu ini sebenarnya bisa menghalangi langkah Sidu. Meskipun dia dipaksa mundur, dia juga memaksa Sidu kembali. Bukankah dia terlalu kuat? Mungkinkah Minglu juga merupakan favorit para petinggi? Hati semua orang bergetar. Sejak kapan makhluk kuat begitu tidak berharga? Sidu sendiri juga sangat terkejut, namun hal ini semakin membangkitkan keganasannya. Mati, Arg! Sidu meraung saat api emas di tubuhnya melonjak setinggi puluhan meter. Panas yang menyengat seakan mampu meluluhkan segalanya. Itu memutarbalikkan ruang dan bahkan membakarnya, memperlihatkan ruang gelap. Auranya juga menjadi lebih ganas dan mengejutkan. Di dalam tubuhnya, garis keturunan singa Dewa Matahari mulai mendidih seolah-olah akan berubah menjadi matahari kemasan. Puncak alam Dewa Spiritual tingkat kedua. Kultivasi Sidu berada di puncak alam Dewa Spiritual tingkat kedua. Minglu, kita berdua berada di alam Dewa Spiritual tingkat kedua. Saya akan membiarkan Anda memahami perbedaan di antara kami. Sidu berkata dengan dingin, menatap Luming dengan tatapan yang sangat dingin. Kultivasi yang baru saja diungkapkan Luming berada pada alam Dewa Spiritual tingkat kedua. Siapa bilang kultivasi saya berada pada alam Dewa Spiritual tingkat kedua? Petik 2. Luming tersenyum tipis. Saat berikutnya, ledakan. Aura kekerasan keluar dari tubuh Luming dan menyebar ke segala arah. Alam Dewa Spiritual tingkat ketiga. Pada saat ini, kultivasi yang diungkapkan Luming berada di alam Dewa Spiritual tingkat ketiga. Apa? Kultivasi Minglu ini berada pada alam Dewa Spiritual tingkat ketiga. Bagaimana mungkin? Wow, dia terlalu kuat. Orang ini menyembunyikan kekuatannya selama ini. Ini terlalu tidak normal. Budidaya Luming meletus, menyebabkan keributan di sekitarnya. Kultivasi Luming sebenarnya telah mencapai alam Dewa Spiritual tingkat ketiga yang menakutkan. Ketika dia menguji usia tulangnya sebelumnya, dia jelas belum genap 25 tahun. Bergegas ke alam Dewa Spiritual tingkat ketiga sebelum usia 25 tahun terlalu mengejutkan dan menakutkan. Bahkan para penguasa dan penguasa di tribun pun terkejut. Kaisar Suci, saya tidak berpikir bahwa keluarga kekaisaran akan memiliki seorang jenius berbakat yang tersembunyi di dalamnya. Saya sangat mengaguminya. Salah satu kaisar berbicara. Mata si Ekitian dipenuhi dengan keterkejutan. Sebenarnya ada favorit surga di Angkatan Darat Penegak Hukum, dan dia belum menyadarinya sebelumnya. Adapun Pangeran ke-8, Xie Zhen, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Minglu ini, yang diturunkan menjadi semut rendahan di Angkatan Darat Penegak Hukum, sebenarnya sangat menakutkan. Jika orang ini ingin membunuhnya sebelumnya, dia pasti sudah lama mati. Di tengah kerumunan, Si Zeng dan Si Fang, yang budidayanya lumpuh, pucat. Ledakan kultivasi Luming mengejutkan talenta lain di platform. Yang Potian, Tuobasi, Mingzi, dan paragon lainnya yang berada di tengah pertempuran merasakan aura kuat Luming dan mata mereka berubah menjadi serius. Sedangkan untuk Lion City sendiri, dia bahkan lebih terkejut lagi. Tingkat ketiga dari alam Dewa Spiritual. Bagaimana mungkin? Petik 2. Bahkan singa pun mengaum. Lion Capital, saya dengar Anda berada di peringkat kelima di antara 5 raksasa di benua tengah. Meskipun kamu sedikit kurang, penampilanmu tidak buruk. Kamu hampir sama dengan emas kecilku. Aku akan memaksakan diriku untuk menjadikanmu sebagai gunungku. Luming melangkah maju, auranya liar. Emas kecil yang dia bicarakan adalah King Kong, macan emas yang dikalahkan Luming dalam pertempuran Providence. Semua orang terkejut. Komandan hebat ini sebenarnya ingin menjadikan Liondu sebagai gunungnya. Itu sungguh aneh, sombong, dan bodoh. Kamu sedang mendekati kematian. Jangan berpikir bahwa saya tidak dapat melakukan apapun kepada Anda hanya karena kultivasi Anda telah mencapai alam Dewa Spiritual tingkat ketiga. Singa itu sangat marah dan paru-parunya hampir meledak. Dia, kota singa, ditakdirkan untuk menjadi kaisar di masa depan. Pria berjanggut besar ini sebenarnya ingin menjadikannya gunung. Dia pantas mati. Jadi bagaimana jika mereka berada di alam Dewa Spiritual tingkat ketiga? Sudah biasa bagi kota singa untuk melawan orang-orang dari alam yang lebih tinggi. Darah singa Dewa Matahari mendidih. Seolah-olah singa itu telah sepenuhnya berubah menjadi matahari kemasan, menekan Luming. Ledakan. Esensi sebenarnya dari alam Dewa Spiritual tingkat ketiga di tubuhnya mendidih dan menyembur keluar seperti tsunami.
Dia mengaktifkan teknik penjara yang menekan surga, dan dengan dukungan niat dan kekuatan naganya, dia melesat ke arah matahari kemasan. Dengan ledakan yang menghancurkan bumi, semua orang terkejut saat mengetahui bahwa matahari kemasan telah terlempar terbang. Namun, tubuh Luming hanya bergoyang sedikit. Membunuh. Kemudian, Luming berteriak dan bergegas menuju kota singa, melancarkan badai serangan. Singa itu mengaum, mengguncang langit dan ruang di sekitarnya. Blood Rascal juga mengetahui teknik gelombang suara, tetapi dibandingkan dengan Lion City, dia bahkan tidak layak untuk membawa sepatunya. Luming meninju dengan kedua tinjunya terus-menerus, mematahkan teknik gelombang suara Sidu. Kekuatan pukulannya mendarat dengan keras di tubuh Sidu. Berdebar, berdebar, tubuh kota singa itu sekeras berlian dan mengeluarkan panas yang mengerikan. Namun, di bawah kepalan tangan Luming, ia masih merintih kesakitan. Kerumunan itu tersentak. Singa Capital sebenarnya berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Aku lupa memberitahumu bahwa aku belum pernah dikalahkan dalam pertarungan dengan level yang sama. Belum lagi kamu satu tingkat lebih rendah dariku. Suara Luming penuh percaya diri. Di sisi peron, mata Dewi Tan Xiang dan Jing Conling berkedip-kedip. Mengapa saya merasa gaya ini sangat familiar? Peri Tan Xiang bergumam. Saya juga merasa familiar. Ada semacam kepercayaan diri yang tak terkalahkan, sama seperti milik Lu Shaoqing. Kata roh spasial murni. Lu Shaoqing tampaknya sangat pandai menyamar. Mungkinkah orang ini adalah Lu Shaoqing? Petik 2. Peri Tan Xiang sepertinya memikirkan sesuatu sambil menutup mulutnya dan berbisik. Jing Conling tidak berkata apa-apa dan hanya melihat pertarungannya. Matahari tidak ada habisnya. Singa itu ditekan oleh Luming dan merasa sangat sedih. Ia meraung dengan liar, menunjukkan kekuatannya yang menakutkan sepenuhnya. Harus dikatakan bahwa ibu kota singa memang sangat kuat. Mereka memiliki 90% garis keturunan Dewa Matahari Singa, yang setara dengan seniman bela diri manusia yang membangkitkan garis keturunan Dewa tingkat 9. Kecakapan bertarung mereka sangat menakutkan, dan membunuh musuh yang berada beberapa level di atas mereka semudah makan dan minum. Jika itu adalah seniman bela diri alam dewa spiritual tingkat kedua puncak biasa atau binatang iblis, Luming dapat membunuh mereka dengan satu tamparan. Namun, ledakan esensi vital alam dewa spiritual tingkat ketiga Luming, selain 7 aliran energi naga dan dukungan konsep, hanya dapat unggul. Dibutuhkan upaya untuk mengalahkannya. Luming terkejut. Ia sangat kuat dengan hanya 90% garis keturunan binatang suci itu. Betapa menakutkannya jika binatang suci berdarah murni datang. Garis keturunan 90% dan binatang surgawi berdarah murni pada dasarnya berbeda. Perbedaannya sangat besar. Menurut legenda kuno, pernah ada binatang dewa berdarah murni di benua hutan belantara dewa. Binatang suci alami tidak terkalahkan saat ia dilahirkan. Tidak ada seorang pun di generasinya yang bisa menandinginya, dan ia bisa mengalahkan lawan-lawannya. Bahkan jika dia adalah seorang talenta tertinggi yang telah membangkitkan garis keturunan dewa tingkat 9, dia masih jauh dari tandingannya dan akan ditekan. Dikatakan bahwa makhluk suci berdarah murni akan mampu melangkah ke alam kaisar hanya dengan sedikit budidaya. Bakatnya terlalu kuat. Namun, di benua hutan belantara dewa, sudah bertahun-tahun sejak binatang dewa berdarah murni yang lahir secara alami terlihat. Bab 1125 mengalahkan tembakan besar. Untuk apa kamu berteriak? Bertarung. Luming mengangkat tinjunya dan terus-menerus meninju Sidu. Sidu meraung marah dan mencoba yang terbaik tetapi tidak ada gunanya. Dia dikalahkan oleh tinju Luming dan mendarat dengan keras di tubuhnya. Tubuh besar singa itu bergetar seperti genderang, dan bulu lembut kemasannya dipukul hingga berantakan. Pada akhirnya, ia rusak dan terbang di atas platform, menjadikan platform tersebut berwarna emas. Saya tidak bisa menyia-nyiakannya. Luming melambaikan lengan bajunya dan menyimpan bulu emas yang jatuh dari tubuh Sidu. Ini adalah harta karun yang luar biasa. Jika ditenun menjadi jubah, ia akan memiliki kemampuan pertahanan yang kuat dan tahan terhadap api dan air. Beberapa orang di antara kerumunan itu merasa iri. Bulu emas ini adalah harta langka. Mengaum, Sidu menatap ke langit karena malu dan marah, berharap dia bisa menggigit Luming sampai mati. Sayangnya, dia tidak bisa melakukannya dan bahkan dipaksa mundur oleh Luming. Pada akhirnya, Luming hanya menunggangi ibu kota singa dan mengayunkan tinjunya dengan liar. Singa ibu kota meraung marah dan sedih.
Ia bahkan berguling-guling di tanah, tapi tidak ada gunanya. Itu tidak bisa melepaskan diri dari Luming. Setiap pukulan Luming sangat kuat dan menekan segalanya. Itu terus menghantam tubuh ibu kota singa. Dengan setiap pukulan, singa kapital merasa tulangnya akan patah dan darah terus mengalir keluar dari mulutnya. Tubuh binatang iblis sangatlah kuat, terutama binatang iblis seperti dia yang memiliki 90% garis keturunan binatang dewa. Tubuhnya menjadi lebih kuat, namun, dia masih tidak bisa menahan tangan besi Luming. Bang! Pada akhirnya, singa itu terjatuh ke tanah sambil terengah-engah. Bahkan singa pun dikalahkan. Pikiran ini terlintas di benak setiap orang. Sebelum pertempuran ini, tidak ada yang menyangka bahwa kota singa akan dikalahkan oleh komandan pasukan penegak hukum yang aneh ini. Ini seperti cerita fantasi, tapi itulah kenyataannya. Meskipun ibu kota singa menduduki peringkat terakhir di antara 5 raksasa di benua tengah, tidak ada yang berani meremehkan kekuatannya. Favorit surga kelas 2 itu hanya akan dihancurkan oleh singa ibu kota. Tapi sekarang, dia bukan tandingan komandan pasukan penegak hukum. Bagaimana itu? Apakah Anda yakin sekarang? Jadilah gunungku. Luming menginjak ibu kota singa dan menatapnya. Mengaum. Singa itu melolong liar dan membubung ke langit, bergegas keluar dari peron. Bahkan jika dia kalah, dia akan menyeret Luming bersamanya. Sarang, datanglah padaku. Lupakan saja, aku akan mengampunimu kali ini. Sosok Luming bergerak dan tubuhnya terbang mundur. Dia menendang pantat Sidu dan mengirimnya terbang jauh, mendarat di luar peron. Kota singa, dikalahkan. Sidu meraung panjang seolah ingin melampiaskan depresi di hatinya. Setelah selusin raungan, dia berubah menjadi bentuk manusianya dan duduk di kursi Lion Tiger Hall dengan ekspresi yang sangat suram. Dia sebenarnya telah tersingkir sebelum dia bisa masuk 10 besar. Alasan utamanya adalah dia harus berurusan dengan Luming, yang menyebabkan dia tersingkir lebih awal. Saat ini, hanya ada 12 orang yang tersisa di peron. Konglin masih mengejar Dewa Kaisar, tetapi Dewa Kaisar menggunakan mentalitas luar angkasa dan menghindar dengan sekuat tenaga alih-alih melawan Konglin. Dengan budidaya Dewa Kaisar dan misteri mentalitas luar angkasa, masih sulit bagi Konglin untuk mengejar Dewa Kaisar meskipun kecepatannya sangat cepat. Bas! Saat ini, Konglin berhenti. Dia tidak terus mengejar Dewa Kaisar. Sebaliknya, dia memandang Luming dengan ekspresi serius. Benar-benar di luar dugaannya bahwa Sidu tidak berhasil menjatuhkan Luming dan malah dikalahkan olehnya. Saat ini, situasi kembali menemui jalan buntu. Dewi Tanxiang dan Jing Kongling berdiri bersama di sisi peron. Long Chen tidak bergerak sejak pertempuran dimulai. Konglin tidak bisa mengejar Dewa Kaisar dan dia takut pada Luming. Dia juga pelamar peri cendana. Tentu saja, dia tidak akan menyerang peri cendana dan Jing Kongling. Adapun Dewa Kaisar, jelas bahwa dia bermaksud menggunakan keuntungan dari keinginan luar angkasa untuk menunda sebanyak mungkin dan masuk 10 besar ketika yang lain dikalahkan. Oleh karena itu, dia tidak akan melancarkan serangan terlebih dahulu. Yang Potian dan Tuobasi masih terlibat dalam pertempuran sengit. Pertempuran antara gurun barat dan bagian bawah selatan bahkan lebih hebat lagi. Pada titik pertempuran ini, perbedaan kekuatan telah terungkap. Beku yang tidak bermoral itu sedang melawan pemuda yang diselimuti api hitam. Pada saat ini, pemuda berbaju hitam telah berubah menjadi wujud aslinya. Dia juga binatang iblis. Dia tampak hampir sama dengan anjing neraka berkepala 3 yang legendaris. Pemuda dalam api hitam memiliki 90% garis keturunan anjing neraka berkepala 3 dan sangat kuat. Masing-masing dari 3 kepala tersebut dapat melancarkan serangan yang berbeda. Api hitam memenuhi udara, tapi tidak panas sama sekali. Sebaliknya, mereka memberikan perasaan yang sangat dingin. Seolah-olah nyala api ini dapat membekukan jiwa. Ini adalah api neraka. Anjing neraka berkepala 3 itu kuat, tetapi biksu yang tidak bermoral itu bahkan lebih kuat. Beku itu khusyuk, dan tubuhnya diselimuti cahaya kemasan. Seorang Buddha emas melayang di atas kepalanya, dan cahaya Buddha menekan anjing neraka berkepala 3 itu. Anjing neraka berkepala 3 itu sepenuhnya ditekan oleh cahaya Buddha emas. Fenomena muncul di sekelilingnya, dan keadaannya sangat menyedihkan. Di sisi lain, pertarungan antara anak gelap dan bodhisattva perempuan juga sangat intens. Namun, The Dark Child memang sangat kuat. Dia adalah generasi terkuat di dunia bawah selatan, bahkan lebih kuat dari Cerberus.
Ki gelapnya membubung ke langit dan menekan bodhisattva perempuan. Namun, teknik bela diri Buddhis sangat mendalam dan dapat menyerang serta bertahan. Bodhisattva perempuan melakukan peleburan darah dan menjelma menjadi Buddha perempuan sejati. Cahaya Buddha menyebar dan membentuk banyak tembok Buddha. Meskipun dia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, dia masih tidak bisa melawan. Mereka sangat kuat, masing-masing berada di atas kota singa dan berada di alam dewa spiritual tingkat ketiga. Lu Ming mengalihkan pandangannya ke kerumunan dan mengetahui kultivasi mereka. Seperti Yang Potian dan Tuobasi, 4 keajaiban besar gurun barat dan dunia bawah selatan semuanya berada di alam dewa spiritual tingkat ketiga. Masing-masing kekuatan tempur mereka berada di atas kota singa. Anjing bau, kalah. Beku yang tidak bermoral menjadi semakin berani seiring berlangsungnya pertempuran. Kekuatan tempurnya tak terduga, dan dia benar-benar menekan anjing neraka berkepala 3 itu. Hellhound berkepala 3 mencoba yang terbaik untuk memblokir sambil memindai seluruh area dengan indera spiritualnya. Saya tidak bisa terus seperti ini. Masih ada 12 orang tersisa di lapangan. Jika ini terus berlanjut, saya akan dikalahkan oleh biksu botak ini dan bahkan tidak akan bisa masuk 10 besar. Kedua wanita itu lemah. Aku akan mengurus mereka terlebih dahulu. Biarpun aku kalah, aku masih bisa masuk 10 besar. Pikiran Hellhound berkepala 3 berpacu saat mengambil keputusan. Kemudian, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk memblokir serangan biksu itu. Tubuhnya bersinar dan dia berubah menjadi cahaya hitam, bergegas menuju Dewi Tan Xiang dan Jing Kongling. Itu secepat kilat dan tiba dalam sekejap. Memblokir. Reaksi Peri Tan Xiang sangat cepat. Dengan langkah ringan, tanda padat muncul di tanah, membentuk beberapa formasi. Beberapa perisai muncul di depannya. Di saat yang sama, roh luar angkasa murni juga bergerak. Sebuah sungai muncul, dan di dalam sungai itu, pohon-pohon kuno tumbuh. Cabang-cabangnya terentang dan menghalangi jalan. Ledakan, ledakan. Dengan ledakan dahsyat, api menyebar dan membakar perisai serta pohon-pohon kuno. Namun, setelah blok ini, gerakan lanjutan dari Dewi Tan Xiang dan roh spasial murni juga meledak. Tubuh Peri Tan Xiang bersinar saat dia mengaktifkan formasi pembunuhan yang telah dia ukir. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya, dan 36 pil terbang keluar, berubah menjadi 36 senjata dewa. Bersama dengan serangan roh spasial murni, mereka menyerang Hellhound berkepala 3. Bab 1126 Dia adalah Lu Shaoqing. Kedua wanita cantik yang tiada taranya memiliki pemahaman yang diam-diam dan membuat mata orang berbinar. Tidak ada keraguan bahwa bahkan di antara favorit surga kelas 2, Dewi Tan Xiang dan Jing Kongling dianggap sebagai yang terbaik. Namun, lawan mereka adalah makhluk yang kuat. Dengan ledakan yang keras, serangan mereka dibubarkan oleh serangan anjing neraka berkepala 3 itu. Turun, mati. Cerberus berteriak dengan dingin sambil menyapukan cakarnya ke bawah, menyebabkan wajah Dewi Tan Xiang dan Jing Kongling berubah. Mungkinkah kita akan gagal? Keduanya memiliki pemikiran yang sama, dan mereka merasa sedikit tidak mau. Masih ada 12 orang tersisa. Mereka hanya perlu bertahan lebih lama dan mereka mungkin bisa masuk 10 besar. Sayangnya, dia hanya bisa mencapai sejauh ini. Keduanya menghela nafas dan memutuskan untuk meninggalkan peron dan mengaku kalah. Pada saat ini, sosok kekar tiba-tiba muncul di depan mereka. Dia melontarkan pukulan dan bertabrakan dengan cakar anjing neraka berkepala 3 itu, menghalanginya. Itu dia. Mata kedua gadis itu berbinar. Orang yang menghalangi jalan mereka adalah Lu Ming. Kembali ke kebun ramuan kuno, Dewi Tan Xiang dan Jing Kongling pernah membantunya untuk mencegahnya jatuh ke dalam perangkap hall yang berdarah dingin. Sekarang dia melihat kedua wanita itu dalam bahaya, dia tentu saja tidak akan duduk diam dan tidak melakukan apapun. Itu kamu. Jika kamu ingin menjadi pahlawan dan menyelamatkan keindahan, maka aku akan menurunkanmu. Anjing neraka berkepala 3 itu meraung keras dan api neraka yang menakutkan meledak, menyebabkan dewa spiritual Lu Ming sedikit gemetar seolah jiwanya akan dibekukan. Api neraka yang sangat kuat. Lu Ming kaget tapi dia tertawa terbahak-bahak, haha, kamu bahkan lebih kuat dari singa itu. Awalnya aku ingin mengambil singa itu sebagai tungganganku, tapi dia tidak menyetujuinya bagaimanapun caranya. Meskipun kamu sedikit jelek, kamu hampir tidak memenuhi syarat untuk menjadi gunungku. Saat dia tertawa,
Yuan aslinya meledak dan dia melemparkan beberapa pukulan ke depan, bertukar beberapa pukulan dengan Cerberus. Jenggot lebat, kenapa kamu merebut mangsaku? Biksu yang tidak berperasaan itu muncul tidak jauh dari sana dan berkata sambil tersenyum. Biksu, aku akan menghabisi mangsamu untukmu, kata Lu Ming. Haha, itu bagus. Aku tidak perlu melakukannya. Biksu itu terkekeh dan mengalihkan pandangannya ke Dark Child. Saudari Moonless, bagaimana kalau aku membantumu? Lengan besar biksu yang tidak bermoral itu berkibar ketika dia tiba di tempat di mana anak kegelapan dan bodhisattva perempuan sedang bertarung. Nama bodhisattva perempuan tidak memiliki bulan. Dark Child memandang biksu yang tidak bermoral itu dengan rasa takut. Tak berperasaan, lakukan apa yang perlu kamu lakukan, aku tidak butuh bantuanmu. Wajah Moonless agak dingin, dan sepertinya hubungannya dengan biksu yang tidak bermoral itu sangat buruk. Tidak jauh dari situ, Lu Ming hampir terjatuh. Nama biksu yang tidak bermoral ini sebenarnya tidak bermoral. Itu terlalu tepat. Saya punya rambut padi, bunga yang berguguran tertarik, tapi air yang mengalir tak berperasaan. Sister Moonless tidak membutuhkan bantuanku, lupakan saja. Biksu yang tidak bermoral itu bergumam. Lalu, matanya mulai melihat sekeliling lagi. Ini, semua penonton tidak bisa berkata-kata. Apakah ini benar-benar biksu suci dari gurun barat? Mengapa kamu begitu tidak bisa diandalkan? Bahkan beberapa penguasa di tribun memiliki ekspresi aneh. Buddha gurun barat memiliki ekspresi serius dan senyuman di wajahnya. Matanya terpejam, seolah dia tidak melihat apapun. Ledakan. Pada saat itu, Lu Ming dan Hellhound berkepala tiga sudah terlibat dalam pertempuran sengit. Hellhound berkepala tiga itu sangat kuat. Ia telah mencapai alam dewa spiritual tingkat ketiga dan kekuatan tempurnya bahkan lebih kuat daripada Sidu. Pada saat ini, Hellhound berkepala tiga telah mengeluarkan kekuatan penuhnya, menyebabkan garis keturunan binatang sucinya mendidih. Lu Ming tidak melepaskan garis keturunannya dan berada dalam posisi yang sedikit dirugikan untuk saat ini. Sepertinya mustahil mendapatkan tempat ketiga tanpa menggunakan garis keturunanku hari ini. Mendengar hal ini, setetes darah muncul di atas kepala Lu Ming. Meminjam kekuatan. Gumpalan energi dari meridian darah ketiga mengalir ke tubuh Lu Ming. Auranya meningkat tajam, rambutnya berubah menjadi merah darah dalam sekejap, dan tubuhnya memancarkan cahaya merah darah. Membunuh. Kekuatan meridian darah ketiga Lu Ming melonjak dan niat membunuh yang mengerikan muncul dari tubuhnya. Dia menyerang dengan telapak tangannya, mengincar salah satu kepala Hellhound berkepala tiga. Kepala Cerberus melancarkan serangan yang mengerikan, tapi dibubarkan oleh telapak tangan Lu Ming. Telapak tangannya mendarat dengan keras di salah satu kepala Cerberus. Dengan suara keras, Cerberus berteriak kesakitan dan mundur dengan cepat. Kepalanya hampir hancur karena tebasan Lu Ming. Sebagian dahinya ambruk dan darah mengalir keluar. Lu Shaoqing. Dia adalah Lu Shaoqing. Pada saat ini, beberapa teriakan yang sangat mengejutkan terdengar dari kerumunan. Sue Luozi, Wu Chengkong, dan beberapa orang lainnya yang telah melihat Lu Ming di alam rahasia rumah suci semuanya berseru tak percaya. Apa? Dia Lu Shaoqing. Minglu adalah Lu Shaoqing. Komandan yang luar biasa ini adalah Lu Shaoqing. Teriakan alarm terdengar. Sekarang, nama Lu Shaoqing telah mengguncang dunia. Berita tentang Lu Shaoqing membunuh talenta terbaik dari generasi terakhir di alam rahasia rumah suci Akademi Tianxia, membunuh talenta terbaik dari Aula Darah Dingin dan Sekte Pedang Tianwu, dan bertarung dengan Yang Potian dan yang lainnya telah terjadi, lama menyebar ke seluruh benua tengah. Semua orang sudah lama menganggap Lu Shaoqing sebagai orang besar. Mereka mengira karena Lu Shaoqing belum datang ke kota suci, mungkinkah komandan yang kuat dan berjanggut lebat ini adalah Lu Shaoqing. Dia Lu Shaoqing. Saya tidak mungkin salah tentang teknik kultivasi ini. Wu Chengkong dan Sue Luozi berbicara dengan sangat pasti. Dia memang Lu Shaoqing. Mata Peritan Siang dan Jing Kongling berkedip saat mereka bergumam pada diri mereka sendiri. Hahaha. Sungguh tidak nyaman jika janggut patah ini menempel di wajahku. Saat ini, Lu Ming tertawa terbahak-bahak. Dia meraih janggut palsu di wajahnya dan membuangnya. Dengan melakukan itu, dia akan mengakui identitasnya sebagai Lu Shaoqing. Kerumunan orang terkejut. Minglu memang Lu Shaoqing, tapi bagaimana dia bisa masuk ke dalam pasukan penegak hukum? Sungguh teknik pengubah aura yang brilian. Bahkan kami tertipu, kata seorang kaisar.
Tak satu pun kaisar yang hadir memperhatikan hal ini sebelumnya. Mengaum, mengaum, mengaum. Hellhound berkepala 3 itu meraung keras. Ketiga kepala itu membuka mulut dan melancarkan serangan yang mengerikan. Satu kepala memuntahkan cairan hitam, satu kepala memuntahkan api hitam, dan kepala terakhir memuntahkan petir hitam. Masing-masing serangan ini sangat menakutkan dan dapat membunuh favorit surga kelas 2. Lu Ming mengepalkan tangannya di udara. Meridian darah ketiganya menggeliat dan berubah menjadi tombak berwarna merah darah yang dipegang Lu Ming. Lu Ming melakukan 5 gerakan membunuh dan mengayunkan tombaknya 3 kali berturut-turut. Ledakan, ledakan, ledakan. 3 bayangan tombak berwarna merah darah menghancurkan kehampaan dan membubarkan serangan anjing neraka berkepala 3 itu. Kemudian, tombak panjang itu berubah menjadi petir berwarna merah darah, menembus lapisan ruang, dan menusuk ke salah satu kepala. Kepala itu adalah yang dilukai oleh Lu Ming sebelumnya. Puff! Tombak itu langsung menembus lubang di tanah, menembus kepala Cerberus. Mengaum, mengaum. 2 kepala lainnya dari Hellhound berkepala 3 mengeluarkan raungan hiruk-pikuk dan melancarkan serangan mengerikan ke arah Lu Ming. Telapak tangan kiri Lu Ming menyerang terus-menerus, mengaktifkan seni surgawi penekan penjara untuk melawan serangan Cerberus. Memanfaatkan kesempatan itu, Hellhound berkepala 3 mundur dengan cepat. Kepala yang ditusuk Lu Ming diselimuti kabut hitam. Bab 1127 Kekuatan Bintang Naga. Kekuatan hidup anjing neraka berkepala 3 itu sangat kuat. Ia memiliki 3 kepala. Kecuali jika ketiga kepala dipenggal atau satu kepala ditusuk, ia hanya akan terluka parah tetapi tidak mati. Di masa depan, akan tumbuh 3 kepala lagi. Pada saat ini, Hellhound berkepala 3 memandang Lu Ming dengan kaget. Membunuh. Lu Ming berteriak. Niat membunuhnya melonjak seperti air pasang. Rambut merah darahnya berkibar tertiup angin, dan bahkan matanya merah. Dia melangkah menuju Hellhound berkepala 3. Meskipun niat pembantaian di garis keturunan ketiga hanya dipinjam dan tidak dapat digabungkan dengan 5 niatnya sendiri, itu masih bisa bekerja sama untuk membuatnya lebih kuat. Tombak berwarna merah darah menari, membentuk badai pembantaian berwarna merah darah. Hellhound berkepala 3 melakukan yang terbaik untuk melawan Lu Ming. Namun, setelah beberapa gerakan, kepala keduanya tertusuk tombak Lu Ming dan terluka lebih parah. Pada akhirnya, Cerberus tidak punya pilihan selain meninggalkan platform dan mengaku kalah. Hellhound berkepala 3 telah kalah. Komandan ini, bukan, Lu Shaoqing, telah mengalahkan Singa Capital dan Cerberus, 2 favorit surga yang kuat. Ini mengejutkan semua orang. Saat ini, pertarungan antara Dark Child dan Moonless juga telah memasuki tahap akhir. Meskipun Moonless kuat, dibandingkan dengan Dark Child, dia masih tertinggal 1 langkah. Dari awal, dia berada dalam posisi yang sedikit dirugikan, hingga akhirnya, dia benar-benar tertekan. Setelah Lu Ming mengalahkan Cerberus, dia tidak punya pilihan selain mengakui kekalahan dan meninggalkan platform. Dengan penarikan tanpa bulan, 10 besar telah lahir. Mereka adalah Long Chen, Yang Potian, Tuo Basi, Biksu tak berperasaan, Ming Zi, Kong Lin, Kaisar Surgawi, Peri Cendana, Jing Kongling, dan Lu Ming. Memasuki 10 besar berarti seseorang dapat memasuki istana Kaisar Sage kuno dan mempelajari wawasan para Kaisar Sage di masa lalu, meletakkan landasan untuk perjalanan seseorang menuju dunia Kaisar. Saat ini, selain Yang Potian dan Tuo Basi, yang lain tidak bergerak dan hanya saling memperhatikan. Saudara Lu, terima kasih atas bantuanmu. Peri Tan Xiang dan Jing Kongling membungkuk pada Lu Ming. Kedua peri itu terlalu sopan. Lu Ming menyeringai dan berkata terus terang. Saudara Lu, semuanya terserah padamu sekarang. Sister Kongling dan saya sudah sangat beruntung bisa masuk 10 besar. Dewi Tan Xiang berkata dengan suara manis. Kemudian, dia dan Jing Kongling melayang kembali dan meninggalkan peron. Keduanya mengaku kalah begitu saja. Tidak ada yang terkejut. Itu semua sesuai ekspektasi mereka. Sudah sangat beruntung bagi Dewi Tan Xiang dan Jing Kongling bisa masuk 10 besar. Dengan kekuatan mereka yang sebenarnya, akan sangat sulit bagi mereka untuk masuk 10 besar. Itu sudah cukup baginya untuk masuk 10 besar dan memasuki aula kuno. Mundur sekarang adalah pilihan paling bijaksana. Hanya 8 orang yang tersisa di peron. Ledakan. Dengan ledakan yang dahsyat, Yang Potian dan Tuo Basi saling bertukar pukulan dan keduanya mundur. Mereka berdiri di 2 arah berbeda dan tidak melanjutkan pertempuran.
Keduanya telah bertukar ratusan jurus, dan masih belum ada pemenang yang jelas. Yang Po Tian, ku dengar kamu berada di peringkat ketiga di antara 5 pejuang muda terbaik di benua tengah. Xian Yanjun berada di peringkat kedua, dan Long Chen berada di peringkat pertama. Apakah mereka benar-benar lebih kuat darimu? Petik 2. Kata Tuo Basi, suaranya menggelegar seperti lonceng. Mengapa kamu tidak mencobanya? Kata Yang Po Tian. Hahaha, kamu tidak perlu memprovokasiku. Tapi aku benar-benar ingin mencobanya. Tuo Basi tertawa sebelum menoleh ke arah Long Chen. Semua orang terkejut. Apakah Tuo Basi akan mengambil tindakan terhadap Long Chen? Hati setiap orang dipenuhi dengan antisipasi. Long Chen belum bergerak sekarang. Faktanya, Long Chen belum bergerak sejak pertempuran Providence. Semua orang ingin tahu tentang seberapa jauh kemajuan Long Chen dan seberapa kuat dia. Akankah mereka dikalahkan oleh favorit surga lainnya? Ekspresi antisipasi muncul di mata Lu Ming. Long Chen memberinya tekanan yang kuat. Dia juga ingin tahu seberapa kuat Long Chen. Bang! Langkah Tuo Basi menyebabkan peron berdengung saat dia berjalan menuju Long Chen. Auranya sangat kuat, dan tongkat di tangannya berdengung seiring dengan emosi Tuo Basi. Otot-ototnya perlahan menonjol, seolah dipenuhi dengan kekuatan tak terbatas. Sebagai perbandingan, Long Chen sangat biasa. Temperamen dan penampilannya biasa saja, sama seperti pemuda biasa di tengah keramaian. Di peron, semua orang mundur dan melihat ke arah Long Chen dan Tuo Basi. Long Chen, semua orang mengatakan bahwa kamu adalah orang nomor satu di benua tengah, atau bahkan benua hutan belantara surgawi. Saya ingin mencobanya. Tuo Basi berdiri di depan Long Chen dan berkata dengan suara rendah. Matanya dipenuhi semangat juang. Dataran utara adalah tempat yang penuh peperangan, dan Tuo Basi terlebih lagi. Kalau tidak, dia tidak akan menemukan Yang Po Tian dan melawannya begitu dia tiba di benua tengah. Apalagi karena dia belum mengalahkan Yang Po Tian, dia berulang kali bertarung dengan Yang Po Tian. Dari sini terlihat betapa suka berperangnya dia. Baginya, tidak ada orang yang bisa menandinginya di dataran utara, dia tidak pernah kalah di generasi muda, dia membutuhkan ahli yang lebih kuat untuk memberinya tekanan, oleh karena itu, dia pergi mencari Long Chen. Kamu bisa bergerak. Long Chen berbicara untuk pertama kalinya. Nada suaranya tenang, tanpa ada arogansi. Namun, Lu Ming bisa mendengar semacam ki darinya. Itu adalah ki yang tak terkalahkan dan tak terkalahkan. Ini adalah jenis ki yang hanya bisa diperoleh ketika seseorang sangat percaya diri. Terima seranganku. Tuo Basi mengeluarkan raungan panjang dan tubuhnya yang kekar menjadi semakin kekar. Raungan binatang buas yang menakutkan keluar dari tubuhnya saat tongkat di tangannya bersinar dengan cahaya yang cemerlang. Bang! Mati! Tuo Basi maju selangkah dan menyerang Long Chen, menghancurkan tongkatnya dengan kekuatan 10.000 kati. Menghadapi Long Chen, Tuo Basi tidak berani gegabah. Dia menggunakan seluruh kekuatannya. Ekspresi semua orang berubah menjadi serius. Tindakan Tuo Basi terlalu menakutkan, dan tidak ada yang bisa mengabaikannya. Namun, ekspresi Long Chen masih tenang. Ketika gada Tuo Basi hendak mengenainya, aura mengerikan menyebar dari tubuhnya. Lengannya membengkak dengan cepat dan otot-ototnya menonjol. Tebalnya 2 kali lipat dari biasanya. Ledakan. Long Chen melancarkan pukulan. Pukulan itu menembus ruang, menciptakan terowongan gelap yang panjang. Seluruh area berguncang. Di peron, Lu Ming dan yang lainnya bisa merasakan kekuatan dahsyat menyebar ke arah mereka. Mereka harus menyalurkan kultivasinya untuk menolaknya. Berdebar. Tinju Long Chen bertabrakan dengan gada Tuo Basi, menciptakan ledakan yang mengerikan. Rasanya seperti petir di langit. Ini adalah benturan kekuasaan. Kemudian, semua orang melihat sesosok tubuh mundur dengan cepat dan terus-menerus seperti bola meriam besar, hingga dia keluar dari peron. Itu adalah Tuo Basi. Dia terlempar keluar dari platform karena pukulan Long Chen. Wajahnya pucat dan dia mengeluarkan seteguk darah. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Kak! Terdengar suara kaget. Tuo Basi telah dikalahkan oleh Long Chen dengan satu pukulan. Kekuatan Tuo Basi terlihat dari pertarungannya dengan Yang Po Tian barusan. Kekuatannya benar-benar menakutkan, dan kekuatannya sangat mengejutkan. Dia menekan dunia, dan kekuatan tempurnya tidak lebih lemah dari Yang Po Tian. Tapi sekarang, dia terlempar karena pukulan Long Chen dan mengeluarkan seteguk darah.
Adegan seperti ini sungguh terlalu mengejutkan. Penduduk benua tengah masih baik-baik saja, namun penduduk dataran utara, bawahan selatan, gurun barat, dan tandus timur bahkan lebih terkejut lagi saat melihat hal ini. Dia terlalu kuat. Bab 1128-5 yang terakhir. Di peron, mata Yang Potian dan Kong Lin sangat serius. Mata anak kegelapan, biksu yang tidak bermoral, dan kaisar surgawi dipenuhi dengan keterkejutan. Rambutku seputih beras, Buddha, kasihanilah. Benar-benar mesum. Biksu yang tidak bermoral itu meneriakkan nama Buddha yang tidak jelas. Kekuatan yang sangat menakutkan. Mata Lu Ming serius. Lu Ming memiliki perasaan yang samar-samar bahwa garis keturunan Long Chen tidak bisa diremehkan. Itu jelas merupakan garis keturunan yang sangat menakutkan. Setelah mengalahkan Tuo Basi, lengan Long Chen kembali ke keadaan semula dan dia berdiri di sana dengan tenang. Dia sangat biasa, tapi tidak ada yang berani meremehkannya. Bahkan kaisar pun tidak. Selama orang jenius itu tidak mati, dia pasti akan menjadi kaisar di masa depan. Dia bahkan mungkin naik ke tingkat yang lebih tinggi dan mendominasi hutan belantara surgawi. Jenius seperti itu jarang terjadi bahkan di zaman kuno. Sekarang, hanya tersisa 7 orang di peron. Ketujuh dari mereka saling memandang. Yang Potian, ayo bertarung. Cahaya 5 warna menyala, dan Kong Lin muncul di depan Yang Potian. Dari 5 raksasa di benua tengah, Yang Potian berada di peringkat ketiga, dan Kong Lin berada di peringkat keempat. Dalam pertempuran Providence, Kong Lin kalah dari Yang Potian dengan sedikit kerugian. Hari ini, dia akan memenangkannya kembali dan menghapus rasa malunya. Kalau begitu aku akan mengalahkanmu lagi. Yang Potian sangat percaya diri. Dia mengarahkan tombaknya ke arah Kong Lin, dan kekosongan itu bergetar. Sedangkan tubuh Kong Lin mekar dengan cahaya 5 warna. 5 elemen logam, kayu, air, api, dan tanah. 5 elemen merak dilahirkan dengan kemampuan mengendalikan 5 elemen dan sangat kuat. Tentu saja, kendali semacam ini berbeda dari seorang pejuang yang telah memahami 5 konsep berbeda pada saat yang bersamaan. Ini karena 5 elemen dari 5 elemen merak terpisah, tidak seperti Lu Ming yang telah menggabungkan kelima elemen tersebut. 5 elemen merak hanya diberkati oleh surga dalam hal mengendalikan 5 elemen, sedangkan Kong Lin memiliki 90% dari garis keturunan 5 elemen merak, jadi dia secara alami juga mewarisi bakat untuk mengendalikan 5 elemen. Bas. Keduanya bergerak pada saat yang sama, saling menyerang dan terlibat dalam pertempuran hebat. Bang. Saat ini, Lu Ming melangkah maju dan berjalan menuju salah satu dari mereka. Dewa Kaisar. Lu Ming berjalan menuju Dewa Kaisar. Dewa Kaisar menatap Lu Ming dengan tatapan serius. Kamu harus turun. Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Apakah aku pernah bertemu denganmu sebelumnya? Kata Kaisar Dewa sambil menatap Lu Ming. Dia merasa temperamennya sangat mirip dengan Lu Ming. Ah, benarkah? Apakah ada orang di dunia ini yang tidak terkalahkan seperti saya? Lu Ming menyeringai. Rambut merah darahnya beterbangan di udara saat niat membunuhnya yang tak ada habisnya menyapu Dewa Kaisar. Meskipun kekuatan tempurmu kuat, kamu tidak dapat melakukan apapun kepadaku karena aku fokus untuk menghindar. Kata Kaisar Dewa. Dia yakin dengan kemauan ruangnya. Apakah begitu? Lu Ming mencibir. Tombak panjang berwarna merah darah ditusukkan seperti kilat berwarna merah darah. Ruang di sekitar tubuh Dewa Kaisar beriak seperti air. Dia berpindah dan menghilang dari tempat asalnya, muncul kembali di tempat lain yang berjarak 100 meter. Mentalitas luar angkasa memang luar biasa, tapi di mata saya, itu bukan apa-apa. Lu Ming maju selangkah dan membentuk segel dengan tangannya. Sebuah pintu cahaya muncul, memancarkan cahaya menyilaukan yang menekan Dewa Kaisar. Ekspresi Kaisar Dewa berubah drastis karena dia tiba-tiba merasa seperti jatuh ke dalam rawa dan tidak bisa bergerak. Bukan hanya dia, bahkan ruangnya pun disegel. Ini adalah 9 meterai gerbang dewa. Seorang kaisar tiba-tiba berdiri dan berseru kaget. Itu adalah 9 segel gerbang dewa, seni bela diri terhebat dari prajurit dewa penyegel langit. Saya tidak menyangka Lu Shaoqing akan mengendalikannya. Kata kaisar tua lainnya. Teknik pamungkas ini pernah terkenal di dunia lebih dari 100.000 tahun yang lalu. Itu adalah teknik terhebat seorang kaisar. Namun, dengan meninggalnya kaisar itu, teknik pamungkas ini juga lenyap di dunia. Tidak ada yang menyangka hal itu akan muncul lagi hari ini.
Penonton lainnya terkejut. Jadi ini adalah teknik kaisar. Perjalanan spasial. Dewa Kaisar meraung dan mengerahkan seluruh kekuatannya. Ruang di sekitarnya bergetar dengan cepat saat dia mencoba melepaskan diri dari segel Luming. Kalau begitu, satu penggemar lagi. Luming menggerakkan tangannya dan gerbang dewa lainnya muncul. Itu menekan. Kali ini, tubuh Kaisar Dewa tidak bisa bergerak sama sekali. Selama periode waktu ini, Luming tidak berhenti mengolah 9 segel gerbang surgawi. Setelah beberapa bulan bekerja keras, Luming sudah dapat membentuk 2 dari 9 segel gerbang surgawi, dan kekuatan penyegelannya telah meningkat pesat. Suara mendesing. Tombak berwarna merah darah berubah menjadi seberkas cahaya dan menembus kehampaan, keluar dari dada Dewa Kaisar. Bang! Dengan goyangan tombak, tubuh Dewa Kaisar terlempar jauh. Dia terbang keluar dari peron dan mengeluarkan seteguk darah. Kamu bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Aku tidak akan membunuhmu hari ini demi Kaisar bijak, tapi aku pasti akan membunuhmu saat aku bertemu denganmu di masa depan. Luming berkata dengan dingin. Jika bukan karena aturan bahwa tidak ada yang diizinkan membunuh lawannya, dia akan membunuh Dewa Kaisar sekarang daripada hanya melukainya. Namun, Luming tidak peduli lagi dengan Dewa Kaisar. Dia akan memiliki banyak peluang untuk membunuhnya di masa depan. Dewa Kaisar terus muntah darah dan wajahnya pucat. Dia nyaris tidak bisa melayang di udara, menatap Luming dan meraung, kita pasti pernah bertemu sebelumnya. Siapa kamu? Luming tidak meliriknya lagi. Dia berbalik dan melihat pertarungan antara Yang Potian dan Kong Lin. Niat ruang Yang Potian jauh lebih kuat daripada Dewa Kaisar, dan dia juga menguasai maksud lain. Pada akhirnya, tombak ungu keemasan melayang di atas kepalanya. 9 cakra emas sangat terang. Garis keturunan peringkat ke-9 tingkat dewa. Para jenius dari tokoh-tokoh besar semuanya telah membangkitkan garis keturunan tingkat dewa peringkat 9. Apakah ini tombak kehampaan yang legendaris? Seseorang berseru. Garis keturunan Yang Potian adalah senjata dewa tertinggi yang legendaris, tombak kehampaan. Itu adalah tombak yang bisa menghancurkan kehampaan dan menembus ruang. Yang Potian melakukan fusi garis keturunan dan berubah menjadi tombak kehampaan, yang membuat kekuatan tempurnya semakin menakutkan. Kong Lin juga berubah menjadi burung merak 5 warna, namun sayangnya, ia masih belum bisa menandingi Yang Potian. Setelah bertarung selama puluhan gerakan, Kong Lin bukanlah tandingan Yang Potian dan terus mundur, sepenuhnya tertekan. Pada akhirnya, Kong Lin mendesis panjang dan mundur dari peron. Kong Lin dikalahkan. Sekarang, di peron, hanya tersisa 5 orang. Long Chen, Ming Zi, biksu tak berperasaan, Yang Potian, dan Luming. Masing-masing dari mereka sangat kuat dengan kekuatan tempur yang tak tertandingi. Pertempuran itu juga telah mencapai momen paling kritis. Selama 2 orang lagi dikalahkan, 3 besar akan ditentukan. Di antara kelima orang ini, menurut Anda siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah? Kerumunan mulai berdiskusi. Long Chen, tidak diragukan lagi, adalah yang terkuat. Dia mengalahkan Tuo Basi, yang tidak lebih lemah dari Yang Potian, dengan 1 pukulan. Kekuatan tempurnya tidak dapat diduga. Adapun 4 lainnya, sulit untuk mengatakannya. Menurutku biksu yang tidak bermoral, anak kegelapan, dan Lu Shaoqing hampir sama. Adapun Yang Potian, dia sedikit lebih lemah. Belum tentu. Yang Potian sangat kuat. Dia mungkin tidak lebih lemah dari 3 lainnya. Menurutku mereka juga tidak akan lemah. Pertarungan selanjutnya akan menjadi pertarungan puncak. Semua orang mengutarakan pendapatnya satu per satu. Saya bukan anjing. Pemberi sedekah, bagaimana kalau kita bertukar beberapa gerakan? Biksu yang tidak bermoral itu melantunkan nama Buddha, dan kasaya putihnya berkibar saat dia terbang menuju Yang Potian, memberikan semacam perasaan dunia lain. Itulah yang saya inginkan. Biksu, kaulah yang memberiku tanda palsu di dunia rahasia rumah orang suci. Aku akan membuatmu membayar untuk ini. Yang Potian dengan dingin menatap biksu yang tidak bermoral itu. Bab 1129 Pertempuran hebat melawan anak kegelapan. Saya tidak punya rambut. Anda telah salah paham terhadap saya. Anda juga telah salah paham terhadap saya. Seseorang pasti telah menjebakku. Saya seorang biksu. Saya penuh belas kasihan dan akan menyelamatkan semua makhluk hidup. Siapakah yang memfitnah biksu kecil ini? Katakan padaku, aku akan membunuhnya dengan 1 telapak tangan.
Biksu yang tidak bermoral itu menyatukan kedua telapak tangannya dan tampak serius. Bagian pertama dari kalimatnya cukup normal, namun bagian terakhir membuat orang saling memandang dengan cemas. Di luar peron, bodhisattva perempuan tanpa bulan menyatukan kedua tangannya, urat di wajahnya bergerak-gerak. Bibir yang Potian juga bergetar saat dia berkata, tidak perlu berkata apa-apa lagi. Izinkan saya mencoba cara guru. Yang Potian berubah menjadi tombak kehampaan dan mulai melawan biksu itu tanpa ragu-ragu. Tanpa ragu, garis keturunan biksu yang tidak bermoral itu juga berada di tingkat ke-9 dari tingkat dewa. Dia adalah seorang Buddha emas dengan ekspresi serius dan wajah penuh kebajikan. Dia mampu membebaskan semua makhluk hidup dari penderitaan dan memancarkan cahaya Buddha yang tak terbatas. Penonton tidak bisa berkata-kata, bagaimana orang aneh seperti biksu ini bisa membangkitkan garis keturunan Buddha tertinggi. Keduanya bertarung dan menduduki setengah platform. Lu Shaoqing, ayo bertarung. Cahaya hitam menyala, dan anak gelap muncul di depan Luming. Bertarung, tidak perlu bicara lebih banyak. Luming mengucapkan satu kata, semangat juangnya melonjak. Selama dia mengalahkan anak gelap, biksu yang tidak bermoral dan yang Potian akan menentukan pemenangnya dan Luming akan bisa masuk 3 besar. Tujuannya adalah masuk 3 besar, dan dia harus masuk 3 besar. Energi hitam bawah yang tak ada habisnya meledak dari tubuh anak gelap. Ratapan hantu keluar dari dalam, yang sangat mengerikan. Sebuah pisau muncul di tangannya. Itu adalah pedang hitam dengan hantu jahat muncul di atasnya seolah-olah mereka akan merangkak keluar. Bas! Anak gelap bergegas menuju Luming, pedangnya menebas. Ratapan hantu dan lolongan serigala memenuhi udara dengan aura menyeramkan. Membunuh. Mati! Luming berteriak. Niat membunuhnya melonjak seperti air pasang. Tombak berwarna merah darah berubah menjadi setetes darah dan melayang di atas kepala Luming. Luming menggunakan teknik penjara yang menekan surga dan menyerang dengan telapak tangannya, berbenturan dengan cahaya pedang anak gelap. Bang! 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 Suara tabrakan terkonsentrasi terdengar, dan keduanya bertukar lebih dari selusin gerakan dalam sekejap. Dingin sekali, serangan yang aneh. Luming merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya. Tidak hanya itu, bahkan dewa spiritual pun merasakan hawa dingin. Serangan anak kegelapan tidak hanya dapat merusak tubuh fisik tetapi juga mempengaruhi dewa rohani. Alam niat 5 warna melingkar di sekelilingnya, membentuk pakaian pertempuran yang menutupi seluruh tubuhnya. Esensi sejatinya mengalir terus-menerus, menghalangi serangan aneh anak kegelapan. Pada saat yang sama, dia menyerang dengan telapak tangannya. Setiap serangan telapak tangan memiliki kekuatan yang mengerikan. Dengan kekuatan 7 naga dan kekuatan garis keturunan ketiga, dia sangat kuat. Namun, Dark Child memang menakutkan. Bahkan di antara para tiran muda, dia adalah eksistensi teratas. Dia telah membangkitkan garis keturunan dewa tingkat 9, dan kekuatan yang ditingkatkan oleh garis keturunan itu sendiri juga sangat menakutkan. Keterampilan rahasia garis keturunan dan teknik bela diri garis keturunan yang dipahami dari garis keturunan sangatlah kuat. Kekuatan garis keturunan tingkat dewa peringkat 9 jauh melebihi kekuatan 7 kekuatan naga. Terlebih lagi, ranah niat anak kegelapan sangat menakutkan. Ada beberapa jenis. Meskipun jenisnya tidak sebanyak Luming, levelnya lebih tinggi dan kekuatannya tidak jauh lebih lemah dari Luming. Dapat dikatakan bahwa favorit surga yang telah mencapai level pejuang muda terbaik sangat kuat dalam segala aspek. Tingkat tertinggi meridian darah Luming hanya berada di tingkat 7 tingkat dewa. Sebaliknya, garis keturunan ketiga memiliki kekuatan yang tak ada habisnya, tetapi Luming tidak berani meminjam terlalu banyak. Semakin banyak dia meminjam, semakin kuat niat membunuhnya. Luming kemudian akan dikendalikan oleh niat membunuh yang tak ada habisnya. Begitu dia kehilangan kendali atas dirinya, dia akan didominasi oleh pembunuhan dan menjadi mayat berjalan, boneka yang hanya tahu cara membunuh. Tentu saja, dengan peningkatan kultivasi Luming, dia memiliki kendali yang lebih baik atas dirinya sendiri dan kekuatan yang bisa dia pinjam juga menjadi lebih kuat. Sekarang, kekuatan yang bisa dia pinjam telah meningkat pesat dibandingkan ketika dia berada di alam dewa spiritual tingkat pertama. Dalam sekejap mata, keduanya bertukar puluhan gerakan. 9 meterai gerbang dewa, Luming membentuk segel dan 2 gerbang dewa muncul, menekan anak kegelapan. Gerbang penjara neter. Sebuah pintu hitam muncul di depan Dark Child.
Pintu itu bersinar dan melebar dengan cepat, menghalangi pintu penyegel. Dewa Kematian, muncullah. Kemudian, sosok hitam muncul di atas kepala anak gelap. Sosok itu ditutupi jubah hitam dan penampilannya tidak terlihat jelas. Hanya dua api merah yang menari dan menyala di matanya. Sosok itu memegang sabit hitam di tangannya, dengan api hitam menari-nari di sekelilingnya. Dewa Kematian yang legendaris. Ini adalah garis keturunan The Dark Child. Tanpa ragu, itu juga merupakan tingkat dewa tingkat 9. Formasi pertempuran 12 ibu kota. Anak kegelapan berubah menjadi malaikat maut dan berbicara dengan suara yang dingin dan tidak menyenangkan. Grim Reaper bergerak dan berubah menjadi 12 sosok, menyerbu menuju Luming. Luming memasang gerbang penyegelan lagi, tapi dia hanya bisa menyegel 2. Master lainnya terus menyerang Luming. Ledakan, ledakan, ledakan. Luming terus meninju dan mengaktifkan seni surgawi penekan penjara untuk memperkuat kekuatannya saat dia melawan 10 dewa kematian. 10 pukulan berturut-turut mendarat di 10 sabit Grim Reaper, memaksa 10 Grim Reaper mundur. Namun, wajah Luming pucat. Serangan yang aneh, kekuatan yang menakutkan. Mata Luming serius. Serangan fisik dewa kematian tidak terlalu kuat, tetapi memiliki kekuatan aneh yang dapat menembus tubuh dan menyerang dewa spiritual. Dengan kata lain, ia menyerang jiwa dewa rohani. Serangan anak gelap bisa menembus langsung ke dalam jiwa, melenyapkan jiwa orang lain, membunuh orang tanpa terlihat. Jika bukan karena Luming telah mengonsumsi buah pemurni jiwa dan sejumlah besar pil pemurni jiwa, yang membuat dewa spiritualnya sangat kental dan lebih kuat dari yang lain, dia mungkin tidak akan mampu menahan serangan itu. Meski begitu, dewa spiritual Luming masih gemetar dan jiwanya merasakan sakit yang luar biasa. Membunuh. Anak kegelapan menyerang lagi. Pada saat itu, pintu penyegel kehilangan efeknya. Sebanyak 12 dewa kegelapan menyerang Luming. Semuanya tampak nyata. Luming mengendalikan 5 jenis konsep dan membentuk pakaian perang 5 warna pada dewa spiritual. Kemudian, dia melawan dewa kematian. Itu sedikit lebih baik dengan pakaian perang 5 warna yang melindungi dewa spiritual, tetapi dewa spiritual masih diserang dan terus-menerus bergetar. Jika ini terus berlanjut, dewa spiritual pasti akan menderita luka yang tidak terbayangkan. Dewa spiritual adalah fondasi seorang seniman bela diri. Disitulah esensi, ki, dan jiwa seseorang berada. Jika terluka parah, akan berdampak besar pada budidaya seseorang di masa depan. Sepertinya Lu Shaoqing akan kalah. Dia bukan tandingan Dark Child. Dikatakan bahwa Grim Reaper keturunan Dark Child dapat langsung menyerang jiwa seseorang dan membunuh tanpa jejak. Aneh, kuat, dan mustahil untuk dilawan. Omong-omong, garis keturunan Lu Shaoqing sangat istimewa. Ia tidak memiliki cakra apapun. Saya juga memperhatikannya. Sungguh aneh. Namun, ada banyak hal aneh di dunia ini. Mungkin dia telah mengembangkan suatu keterampilan rahasia untuk menutupi cakranya. Kerumunan berdiskusi sambil melihat ke peron. Pada saat ini, pertarungan antara Luming dan Dark Child sepertinya berakhir imbang. Namun, mereka yang mengenal Dark Child tahu bahwa dalam jangka panjang, Luming pasti akan dirugikan dan tidak akan bisa menang. Di sisi lain, biksu yang tidak berperasaan telah menang dalam pertarungan antara Yang Potian dan biksu tersebut. Saya harus memenangkan pertempuran ini. Tidak peduli berapapun harganya. Mata Luming dipenuhi tekad. Dia tidak boleh kalah dalam pertarungan ini. Dia harus menggunakan kesempatan ini untuk membawa pergi Xian Yanxing. Dia harus menang. Meski harus mengungkapkan identitas aslinya. Bab 1130 Luming, itu Luming. Lu Shaoqing, kalahkan. Panen Reaper. Suara dingin dan tidak menyenangkan terdengar. Sabit Grim Reaper di tangan ke-12 Grim Reaper membentuk busur misterius dan aneh, menebas ke arah Luming. 12 sabit kematian dewa ditempatkan ke segala arah. Anak gelap, kaulah yang dikalahkan hari ini. Luming melolong panjang. Mengaum. Saat berikutnya, raungan naga yang memekakkan telinga terdengar. 9 naga muncul di atas kepala Luming, dan kekuatan naga yang sangat besar memenuhi udara. Luming berubah menjadi seberkas cahaya dan memasuki 9 naga. 9 naga menginjak-injak langit. Ledakan, ledakan. 9 cakar naga melangkah maju 7 kali berturut-turut, setiap langkah lebih kuat dari yang terakhir. Kekuatan besar secara langsung memaksa 12 dewa kematian mundur. 9 naga, Luming.
Itu Luming. Dia adalah Luming. Pada saat ini, beberapa teriakan tidak percaya terdengar. Dewa Kaisar, tuan dari keluarga Wang, dan keluarga Jiang berteriak serempak. Mata mereka membelalak tak percaya. Mereka semua terlalu familiar dengan garis keturunan 9 naga. Begitu garis keturunan 9 naga muncul, hanya ada satu orang, dan itu adalah Luming. Bagaimana mungkin? Bagaimana Luming bisa ada di sini? Patriark klan Wang bergumam, masih tidak percaya. Sebelum kami tiba di benua tengah, kami dengan jelas melihat Luming di sekte jimat-jimat. Mungkinkah Luming juga mengambil formasi teleportasi dan datang ke benua tengah? Tapi bagaimana mungkin? Bukankah sekte jimat amulet tidak memiliki kontak dengan pasukan tuan di benua tengah? Tuan dari keluarga Jiang juga bergumam pada dirinya sendiri. Meskipun mereka tidak mempercayainya, 9 garis keturunan naga di depan mereka memberitahu mereka bahwa orang di depan mereka adalah Luming. Tidak ada kesalahan. Luming, itu dia. Pantas saja saya merasa aura orang ini begitu familiar. Seolah-olah kita pernah bertemu sebelumnya. Dewa Kaisar menggeram. Matanya dingin dan mematikan. Dia merasa sulit menerima bahwa orang ini adalah Luming. Orang yang mengalahkannya dengan mudah adalah Luming. Awalnya, dia penuh percaya diri. Kehendak spasialnya telah mencapai level 4 sejak lama dan menjadi semakin menakutkan. Kultivasinya juga telah menembus alam dewa spiritual. Dia sangat yakin bahwa dia dapat dengan mudah mengalahkan Luming ketika dia menghadapinya lagi dan membalas penghinaan yang dideritanya dalam pertempuran Providence. Namun, kenyataannya sungguh kejam. Luming menjadi lebih kuat dan jauh melampaui dia. Dia bisa mengalahkannya dengan mudah. Luming saat ini seperti gunung besar di depannya. Di tempat kejadian, ada orang lain yang sama terkejutnya. Orang itu adalah Xie Zhen. Luming. Lu Shaoqing adalah Luming. Dia meraung tak percaya, dan niat membunuh yang mengerikan muncul dari matanya. Saat dia melihat garis keturunan 9 naga di depannya, pemandangan masa lalunya di 9 naga muncul di benaknya. Apa, Luming? Apa Luming? Saya mendengar bahwa jenius nomor 1 di wilayah Tandus Timur disebut Luming. Mungkinkah itu dia? Petik 2. Mustahil. Apakah dia favorit surga dari timur yang tandus? Orang-orang di sekitar menjadi gempar. Mereka berdiskusi dengan penuh semangat dan menganggapnya sulit dipercaya. Berapa banyak identitas yang dia miliki? Pada awalnya, dia adalah komandan pasukan penegakan hukum kerajaan dinasti Sein kuno. Kemudian, orang-orang mengenalinya sebagai Lu Shaoqing yang terkenal. Sekarang, dia adalah Luming. Banyak orang yang bingung. Saya tidak peduli siapa Anda. Membunuh. Ke-12 dewa kematian meraung dan menyerang Luming lagi. Mengaum. 9 naga meraung dan kekuatan melahap yang mengerikan keluar dari mulut mereka, menyelimuti 12 dewa kematian. Meminjam kekuatan. Dengan pikiran, jejak kekuatan merah darah dari garis keturunan ketiga mengalir ke tubuh 9 naga, menyebabkan lapisan fluoresensi merah darah muncul di tubuh 9 naga. Ledakan. Ledakan. 9 langkah naga ditujukan pada salah satu Grim Reaper. Dengan 7 langkah, para Grim Reaper meledak. Naga surgawi mengibaskan ekornya dan melepaskan kekuatan penjara yang menekan seni surgawi. Dewa kematian lainnya juga hancur. 9 naga itu merayap dan menerkam ke arah 2 Grim Reaper lainnya. Diselimuti oleh kekuatan melahap 9 naga, anak gelap merasakan esensi darah, esensi vital, dan kekuatan garis keturunannya menjadi tidak stabil. Kekuatannya sangat terpengaruh. Di sisi lain, Luming telah menggunakan seluruh kekuatannya dan melakukan fusi meridian darah. Dia lebih kuat dari sebelumnya. Situasinya terbalik dan Luming berada di atas angin. Namun, Darkchild tak rela kalah begitu saja. Dia melakukan yang terbaik untuk melawan Luming. Namun, setelah beberapa gerakan, dewa kematian lainnya dikalahkan, dan seiring berjalannya waktu, semakin banyak dewa kematian yang dikalahkan. Setelah puluhan gerakan, hanya Grim Reaper yang tersisa di peron. Bang! Setelah terkena cakar 9 naga, tubuh dewa kematian mundur dengan panik. Sangat kuat. Semua orang terkejut. Setelah meridian darah Luming meletus, kekuatan tempurnya meningkat 1 tingkat dan dia telah sepenuhnya melampaui anak kegelapan. Garis keturunan 9 naga, salah satu dari 10 Battle Beast teratas. Menarik. Di sisi platform, Long Chen, yang selama ini tidak tergerak, tiba-tiba memiliki cahaya yang mengejutkan di matanya.
Dia menggumamkan sesuatu pada dirinya sendiri, tapi tidak ada yang mendengarnya. Berdebar, ledakan. 9 naga itu menginjak udara dan menerkam menuju Dewa Kematian terakhir. Bang! Meskipun Dewa Kematian mencoba yang terbaik untuk melawan, itu sudah menjadi anak panah di akhir penerbangannya. Bagaimana hal itu bisa menghentikan Lu Ming? Tubuhnya meledak, memperlihatkan tubuh asli anak gelap. Wajahnya pucat saat sosoknya bergerak mundur dengan cepat. 9 naga mengejar. Ekspresi anak berkulit gelap berubah. Akhirnya, dia menghela nafas dan mundur dari peron. Meninggalkan platform bisa dianggap mengakui kekalahan. Dia tahu bahwa tidak perlu terus berjuang. Dia hanya bisa mengaku kalah. Melihat anak kegelapan itu mengaku kalah, tubuh ke-9 naga menyusut dengan cepat. Saat berikutnya, seorang pemuda tampan muncul di peron. Ini adalah penampilan asli Lu Ming. Itu juga penampilan yang dia gunakan ketika dia menggunakan nama Lu Shaoqing. Saat ini, hampir semua mata tertuju pada Lu Ming. Lu Ming, itu kamu. Kepala keluarga Wang meraung marah. Niat membunuhnya sangat kuat, dan tubuhnya memancarkan aura yang kuat. Apa yang sedang kamu lakukan? Diam! Teriakan dingin terdengar di telinga tuan keluarga Wang, menyebabkan dia gemetar dan auranya melemah dengan cepat. Ini adalah suara seorang kaisar. Semua kaisar telah berkumpul di sini, dan kaisar belum berbicara. Apakah ini gilirannya untuk melepaskan niat membunuhnya? Lu Ming, Dewa Kaisar mengepalkan tangannya begitu erat hingga pembuluh darahnya menonjol. Orang-orang di Istana Surgawi Empyrean benar-benar terkejut dan terkejut. Mereka tidak mengerti mengapa Lu Ming muncul di sini. Lu Ming, itu benar-benar dia. Aku tidak menyangka dia begitu kuat. Sui Jianyi, Si Zan, Ao Tu, dan Feng Xuan dari Sekte Mayat Surgawi semuanya menghela nafas tak percaya. Pandangan mereka rumit. Sudah hampir 2 tahun sejak pertempuran Providence. Dalam 2 tahun terakhir, mereka telah meningkat, tetapi peningkatan Lu Ming bahkan lebih mengejutkan. Dia sudah meninggalkan mereka jauh di belakang. Bahkan paragon teratas di benua hutan belantara surgawi telah dikalahkan oleh Lu Ming. Dia sudah berdiri di puncak generasi muda benua hutan belantara surgawi. Sedangkan bagi mereka, mereka masih jauh dari itu. Apakah dia benar-benar Lu Ming? Saya tidak percaya ada surga favorit yang begitu menakutkan di benua timur. Seseorang di antara kerumunan itu berkata dengan suara yang rumit. Wilayah tandus di bagian timur selalu menjadi yang terlemah. Sebelumnya, semua orang mengatakan bahwa hanya Dewa Kaisar yang layak dan bahwa para jenius lainnya di wilayah tandus timur tidak layak untuk disebutkan. Namun, Lu Ming telah muncul dan menekan semua orang. Dia ditakdirkan untuk masuk 3 besar. Jadi, dia adalah Lu Ming. Pada saat ini, mereka yang telah dikalahkan oleh Lu Ming sebelumnya, seperti Liu Yuxin, Sidu, dan anjing neraka berkepala 3, bergumam dengan suara pelan. Tidak ada yang tahu pikiran apa yang terlintas di benak mereka. Bab 1131 Permintaan Lu Ming. Semua mata tertuju pada Lu Ming. Segala macam pikiran melintas di benak mereka, tetapi kebanyakan dari mereka berseru kagum pada kemampuan Lu Ming. Saudara Lu, kamu telah menyembunyikan kami begitu lama. Di luar peron, Dewi Tan Xiang berbicara dengan nada yang aneh. Maafkan aku, peri. Lu Ming tidak punya pilihan lain. Lu Ming menangkupkan tinjunya dan suaranya menyebar ke seluruh area. Karena dia sudah terekspos, dia harus mengakuinya. Tampaknya ini adalah era yang hebat sekarang. Bahkan di timur yang tandus, ada seseorang seperti Lu Ming. Itu benar. Ini adalah zaman keemasan. Tidak ada wilayah yang bisa diremehkan. Mungkin saja muncul orang-orang jenius yang luar biasa. Seseorang menghela nafas. Hasil pertarungan Lu Ming terlalu mempesona. Sebelumnya, nama Lu Shaoqing telah mengguncang seluruh benua tengah. Baru-baru ini, dia bahkan telah bertransformasi menjadi komandan pasukan penegakan hukum dan mengalahkan Liu Yuxin, Kaisar Surgawi, Kota Singa, anjing neraka berkepala 3, dan anak kegelapan secara berturut-turut. 3 di antaranya adalah favorit surga dari para pemain besar. Rekor pertempuran ini terlalu cemerlang. Lu Ming, Lu Ming, Lu Ming dari Timur Tandus. Kekuatan melahapnya yang kuat seharusnya merupakan bakat dari 9 naga. Blood Luozi menatap Lu Ming, matanya berkedip. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Pada saat yang sama, banyak ahli dari faksi pedang bela diri surgawi memiliki niat membunuh yang terpancar di mata mereka. Namun, dalam situasi seperti ini,
tidak ada yang berani menunjukkannya. Ledakan, ledakan. Pada saat ini, raungan keras dari peron akhirnya menarik semua orang dari pikirannya. Mereka mengalihkan pandangan dari Lu Ming. Pertarungan antara biksu yang tidak bermoral dan Yang Potian juga telah mencapai tahap akhir. Pada akhirnya, Yang Potian bukanlah tandingan biksu tersebut. Setelah bertukar 100 gerakan, dia masih dikalahkan oleh biksu itu dan terlempar dari peron. Pada titik ini, 3 teratas telah lahir. Mereka adalah Long Chen, Lu Ming, dan biksu yang tidak berperasaan. Banyak orang yang menantikannya. Saat ini, ketiganya sangat kuat dan tak terduga. Long Chen selalu menjadi favorit surga yang terkuat. Dia adalah orang pertama yang menjadi dewa roh dan tak tertandingi di antara rekan-rekannya. Baru saja, dia mengalahkan Tuobasi dengan 1 pukulan, mengejutkan semua orang. Biksu yang tidak bermoral, biksu suci yang aneh di Gurun Barat, telah mengalahkan Yang Potian. Dia selalu tersenyum dan memiliki ekspresi tidak berbahaya di wajahnya, membuat orang merasa bahwa dia tidak dapat diduga. Lu Ming bisa dianggap sebagai kuda hitam terkuat kali ini. Dia pertama kali berubah menjadi Lu Shaoqing dan komandan pasukan penegak hukum. Sepanjang perjalanannya, dia telah mengalahkan banyak ahli dan bahkan anak ajaib seperti anak kegelapan. Kekuatannya tidak dapat diduga. Semua orang menantikan bentrokan antara ketiganya. Yang dinantikan semua orang adalah apakah Lu Ming atau biksu yang tidak bermoral dapat memaksa Long Chen mengungkapkan kekuatannya yang sebenarnya. Ini karena tidak ada yang tahu seberapa kuat Long Chen. Rambutku. Biksu yang tidak berperasaan itu melantunkan nama Buddha dan memandang Lu Ming. Haha, dermawan, jadi namamu Lu Ming. Senang berkenalan dengan Anda. Beku, kita sudah bertemu beberapa kali. Lu Ming tersenyum. Haha, benar, benar. Kekuatan tempur Alemes Giver Lu begitu dalam sehingga sungguh mengagumkan. Aku tidak menyangka kamu akan mengalahkan Dark Child. Aku sudah sering bertarung dengan Dark Child di masa lalu, tapi aku tidak bisa mengalahkannya. Karena kamu bisa mengalahkannya, aku bukan tandinganmu. Saya akui kekalahan, saya akui kekalahan. Biksu itu terkekeh dan berbalik. Dia meninggalkan platform dengan sikap riang. Biksu yang tidak bermoral itu mengaku kalah. Dalam hal ini, hanya Lu Ming dan Long Chen yang tersisa. Garis keturunan 9 naga. Menarik. Saya ingin melihat kekuatan garis keturunan 9 naga. Long Chen, yang selama ini diam, akhirnya berbicara. Dia memandang Lu Ming dengan sedikit antisipasi di matanya. Antisipasi semacam ini seperti antisipasi seseorang yang sudah terlalu lama tak terkalahkan dan tidak memiliki lawan. Itu benar, Long Chen sudah terlalu lama tidak terkalahkan. Dia tak tertandingi di kalangan generasi muda. Dia membutuhkan lawan, dan dia menginginkannya. Tanpa ragu, di dalam hatinya, Lu Ming mungkin bisa menjadi lawannya. Ini bukan kesombongan, tapi pemikirannya yang sebenarnya. Aku ingin bertarung denganmu. Sayangnya, saya tidak tertarik sejak awal. Setelah mengatakan itu, Lu Ming bergerak dan melayang dari peron. Tujuan Lu Ming adalah menjadi yang kedua atau ketiga. Dia sama sekali tidak mau masuk duluan. Pemenangnya harus menikahi Xie Nianlin. Lu Ming hanya ingin tempat kedua atau ketiga dan Kaisar Suci menyetujui satu syarat. Lu Ming sebenarnya mengaku kalah. Sayang sekali. Sayang sekali. Banyak orang menghela nafas. Mereka mengira akan bisa melihat pertarungan puncak, tapi hasilnya tidak terduga. Pertama, biksu yang tidak bermoral itu mengaku kalah. Kemudian, Lu Ming pun mengaku kalah. Dengan demikian, kompetisi telah usai. Baiklah, kompetisi berakhir di sini. Long Chen telah memenangkan tempat pertama. Dia akan segera bertunangan dengan putriku, Xie Nianlin. Xie Qitian berdiri dan mengumumkan. Selain Xie Qitian, Xie Nianlin tersenyum bahagia. Di peron, Long Chen menoleh untuk melihat Xie Nianlin dengan senyuman di wajahnya. Tidak banyak orang yang tahu bahwa Long Chen dan Xie Nianlin sudah lama menjalin perasaan satu sama lain dan diam-diam berkencan. Kompetisi kali ini hanya sekedar formalitas. Xie Nianlin, Xie Qitian, dan yang lainnya semua tahu bahwa Long Chen akan menempati posisi pertama tanpa keraguan. Tidak ada yang bisa mengalahkannya. Xie Qitian juga dapat mengambil kesempatan ini untuk menjalin hubungan baik dengan berbagai pasukan tuan, membunuh 2 burung dengan 1 batu. Mulai sekarang, Istana Matahari Surgawi dan keluarga kerajaan Xie akan menikah. Keluarga kerajaan akan menjadi lebih kuat.
Seseorang menghela nafas dalam kegelapan. Long Chen berasal dari Istana Matahari Surgawi, kekuatan Tuan yang sangat kuat. Dengan persatuan Long Chen dan Xian Yanlin, kedua kekuatan pasti harus bekerja sama di masa depan. Ada banyak favorit surga di keluarga kerajaan. Xian Yanjun, Xian Yanlin, Xie Yan, semuanya adalah favorit surga. Apakah keluarga kerajaan akan kembali berjaya? Petik 2. Keluarga kerajaan memang kuat. Di masa depan, mereka akan menjalin aliansi pernikahan dengan Istana Langit Matahari dan mengumpulkan dua favorit surga terkuat. Memang mungkin bagi mereka untuk bangkit. Namun, kekuatan lain mungkin tidak membiarkan mereka bangkit sesuai keinginan mereka. Dalam kegelapan, beberapa orang saling berbisik. Pernikahan antara keluarga kekaisaran dan Istana Matahari Surgawi memiliki dampak yang luas. Juga, Lu Ming, biksu suci yang tidak berperasaan. Tatapan Xie Qitian beralih ke Lu Ming dan biksu yang tidak berperasaan. Keduanya terbang ke peron dan memberi hormat pada Xie Qitian. Saya menyetujui satu syarat untuk tempat kedua dan ketiga. Apa yang kamu inginkan? Lu Ming, pergilah dulu. Tatapan Xie Qitian beralih ke Lu Ming. Jantung Lu Ming berdetak kencang. Mereka akhirnya tiba. Dia telah menunggu saat ini. Tuan dari keluarga Wang, keluarga Jiang, Kaisar Surgawi, dan yang lainnya semuanya gelisah. Jika Lu Ming menyarankan agar Kaisar Suci melindunginya dari Di Yi, itu akan merepotkan. Di Yi tidak bisa berbuat apapun melawan dinasti suci kuno. Kaisar Sage, Lu Ming tidak punya hal lain untuk ditanyakan padamu. Saya hanya meminta Anda membebaskan Nianxing. Lu Ming menangkupkan tinjunya dan berkata, apa? Xie Qitian mengerutkan kening. Di tempat kejadian, yang lain juga tercengang. Mereka mengira Lu Ming akan meminta teknik budidaya, teknik seni bela diri, atau harta yang tiada taranya dari keluarga kerajaan. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Lu Ming akan mengajukan permintaan seperti itu kepada kaisar yang bijak. Bab 1132 mencaci maki kaisar bijak. Semua orang tidak menyangka bahwa permintaan Lu Ming adalah membebaskan satu orang. Nianxing. Siapa itu? Banyak orang yang penasaran. Nama ini sangat mirip dengan kedua putri tersebut. Konon ada seorang putri kecil di keluarga kerajaan yang memiliki garis keturunan berbeda dengan keluarga kerajaan. Mungkinkah Lu Ming sedang membicarakan putri kecil ini? Petik 2. Seseorang menebak. Pada akhirnya, banyak orang yang menghela nafas. Tidak ada gunanya Lu Ming mengemukakan kondisi ini. Dia telah menyia-nyiakan peluang besar. Namun, tatapan Lu Ming tegas. Dalam hatinya, ini adalah hal yang paling penting. Tuan dari keluarga Wang dan Jiang, Kaisar Surgawi, dan yang lainnya menghela nafas lega. Mereka sangat takut Lu Ming akan meminta Xie Qitian untuk melindunginya. Haha, bodoh sekali. Sang patriark klan Wang tertawa dalam hatinya. Lu Ming, jangan berkhayal. Xian Yanxing adalah orang yang aneh. Anda ingin membebaskannya, sungguh sebuah lelucon. Juga, di kota Sembilan Naga di benua timur, kamulah yang berulang kali menghalangi kami dan bahkan melukai anggota keluarga kerajaanku. Saat ini, kamu masih berani mengucapkan kata-kata seperti itu. Kamu benar-benar berani. Xie Zhen berdiri dan menatap Lu Ming dengan dingin sambil mencaci makinya dengan keras. Apa, beraninya kamu menyakiti seseorang dari keluarga kerajaan? Lu Ming, kamu pertama kali menyelinap ke dalam pasukan penegak hukum dan dengan sengaja menghancurkan hubungan antara keluarga kerajaan dan pasukan tuan lainnya. Apa niatmu? Seorang pria parubaya berdiri dan berkata dengan dingin. Lu Ming mengenalinya. Dia adalah paman kekaisaran yang muncul di aula kehakiman ketika Lu Ming menghadapi sesepuh dari faksi pedang bela diri surga, Xie Qiu. Karena Lu Ming, hubungan mereka dengan faksi pedang bela diri surga memburuk, memaksa Xie Qiu untuk muncul. Dia sudah tidak senang dengan Lu Ming, dan sekarang, dia secara alami mencaci makinya. Itu memang putri kecil dari keluarga kekaisaran, mutan itu. Kata-kata Xie Zhen membuat jantung semua orang berdebar kencang. Tapi bagaimana Lu Ming bisa mengenal putri kecil itu? Tampaknya di hutan belantara timur, keluarga kekaisaran menderita di tangan Lu Ming. Lu Ming ini benar-benar monster. Lu Ming melirik Xie Zhen dan Xie Qiu dengan dingin, lalu mengabaikan mereka dan menghadap Kaisar Bijak. Kaisar Suci, Anda mengatakan sebelumnya bahwa jika Anda dapat menempati posisi 3 besar, Anda akan dapat meningkatkan suatu kondisi. Syaratku adalah membebaskan Nianxing.
Saya tidak membutuhkan apa-apa lagi, saya juga tidak harus memasuki aula kuno. Lu Ming berdiri tegak, tidak merendahkan atau sombong, dan tatapannya tegas. Alis Xie Qitian semakin berkerut, dan wajahnya menjadi dingin. Lu Ming, ini tidak akan berhasil. Anda sebaiknya mengubah kondisi Anda. Nada suaranya dipenuhi dengan nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Makna Xie Qitian sudah sangat jelas. Itu tidak mungkin. Namun, Lu Ming tidak akan menyerah begitu saja. Kaisar Sage, kenapa kamu tidak melepaskannya? Apakah karena garis keturunan Yanxing berbeda dari keluarga kekaisaran lainnya? Mungkinkah hanya mereka yang memiliki garis keturunan murni yang menjadi anggota keluarga Xie? Bukankah keluarga Xie akan cenderung ke arah garis keturunan gelap? Mohon maafkan pendapat bodoh junior ini, tapi cara berpikir seperti ini terlalu berlebihan. Suara Lu Ming menyebar ke seluruh tempat dan semua orang terdiam. Hampir semua orang memandang Lu Ming dengan kaget. Betapa beraninya Lu Ming berbicara kepada kaisar bijak dengan cara seperti itu. Bahkan orang bodoh pun tahu bahwa Lu Ming menyiratkan bahwa kaisar bijak itu terlalu bertele-tele. Berani, dia benar-benar berani. Bahkan raja lainnya tidak akan berani berbicara kepada Xie Qitian dengan cara seperti itu. Kata-kata Lu Ming terlalu mengejutkan. Beraninya kamu, Lu Ming, kamu semut rendahan. Beraninya kamu berbicara seperti itu kepada ayahku. Kamu mendekati kematian. Xie Zhen meraung. Dia pantas mati 10.000 kali dan seluruh klannya harus dimusnahkan. Xie Qiyu berteriak dengan dingin. Meskipun kata-katanya singkat, niat membunuhnya melonjak. Xie Qitian tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia masih mengerutkan kening, dan tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Lu Ming terus mengabaikan Xie Zhen dan Xie Qitian. Dia bahkan tidak melihat mereka dan terus menghadapi Xie Qitian. Garis keturunan hanyalah alat bagi seniman bela diri. Itu tergantung bagaimana Anda menggunakannya. Jika Anda menggunakannya dengan baik, itu bagus. Jika Anda tidak menggunakannya dengan baik, itu tidak baik. Kuncinya tetap pada orang yang menggunakannya. Suara Lu Ming keras dan jelas, tidak merendahkan atau sombong. Dia tidak takut dan membantah dengan tegas. Konyol, itu tidak masuk akal. Xian Yanxing adalah keturunan asing. Dia seorang pemberontak. Jika kita membiarkannya pergi, dia akan berbalik melawan kita. Xie Zhen terus mencaci makinya. Haha, sebuah lelucon. Apa yang dimaksud dengan garis keturunan pemberontak? Saat itu, bukankah prajurit surgawi surga yang kacau balau dipaksa keluar? Jika seluruh keluarga kekaisaran memperlakukannya dengan setara, tanpa penghinaan atau penindasan apapun, mengapa dia mengkhianati kita? Lu Ming tertawa terbahak-bahak. Begitu dia mengatakan itu, semua orang terkejut. Ledakan, ledakan, ledakan. Di keluarga kekaisaran, aura menakutkan tiba-tiba meledak. Niat membunuh yang dingin menyelimuti Lu Ming. Fanatik yang berani, kamu mendekati kematian. Dia harus dibunuh. Kejahatan keji. Satu demi satu, lolongan terdengar saat keberadaan yang kuat menjadi marah. Aura mengerikan mereka memenuhi langit seolah-olah dunia akan hancur. Tekanan tanpa akhir menekan Lu Ming. Ada banyak makhluk tertinggi di antara mereka. Ledakan. Lu Ming menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan, tapi dia masih tertekan oleh tekanan itu. Tubuhnya gemetar dan dia mundur dengan cepat, seteguk darah mengalir dari sudut mulutnya. Prajurit surgawi surga yang kacau adalah hal yang tabu bagi keluarga kerajaan. Lu Ming sebenarnya berani menyebutkannya pada kesempatan seperti itu. Dia telah menyentuh titik sakit keluarga kerajaan. Kaisar Sage, ada pepatah kuno yang mengatakan bahwa seorang penguasa tidak bisa diejek. Terlebih lagi, Anda adalah kaisar yang bijak. Apakah kamu akan menarik kembali kata-katamu? Lu Ming berteriak. Dia sudah sampai sejauh ini hari ini dan tidak ada jalan keluar. Lu Ming tidak perlu takut. Dia hanya bisa bergerak maju dengan berani. Ketika saya mengatakan saya akan menyetujui satu syarat, maksud saya itu adalah sesuatu yang bisa saya lakukan. Kata Xie Qitian. Apa sulitnya kondisi saya? Terlebih lagi, Nianxing adalah putri Anda, putri kandung Anda. Apakah kamu melahirkannya hanya untuk mengurungnya seumur hidupnya? Lu Ming berteriak. Esensi vital dalam tubuhnya bersirkulasi dengan gila-gilaan dan kehendak 5 warna menyelimuti tubuhnya untuk menahan tekanan yang menekannya. Kurang ajar. Teman-teman, bunuh orang ini. Xie Zhen meraung. Niat membunuhnya tidak terbatas, dan wajahnya menunjukkan ekspresi ganas. Kembali ke 9 naga,
dia pergi ke sana sebagai pangeran dari dinasti Sein kuno. Dia seharusnya tinggi dan perkasa, tetapi Lu Ming telah mengalahkannya di depan semua orang, membuatnya malu. Dia selalu menyimpan dendam terhadap Lu Ming. Bahkan setelah sekian lama, dia belum melupakannya. Sekarang dia memiliki kesempatan seperti itu, dia tentu tidak sabar untuk memotong Lu Ming menjadi ribuan bagian. Membunuh. Dua penjaga berbaju besi berteriak. Aura menakutkan meledak saat mereka melangkah maju untuk membunuh Lu Ming. Semua orang menghela nafas dan berpikir bahwa Lu Ming pasti akan mati hari ini. Sangat disayangkan kehilangan keajaiban seperti itu. Baiklah, aku sudah selesai. Pada saat ini, Xie Qitian berbicara dengan acuh tak acuh dan melambaikan tangannya. Kedua penjaga itu segera berhenti, dan anggota keluarga kekaisaran lainnya juga menarik aura mereka. Lu Ming merasakan tubuhnya rileks dan dia menghela nafas lega. Lu Ming, aku seorang kaisar, dan aku menepati janjiku. Namun, kondisi Anda adalah masalah penting bagi keluarga kerajaan, dan saya tidak bisa menyetujuinya begitu saja. Bagaimana dengan ini? Nianxing sekarang berada di wilayah iblis jurang maut, berjuang untuk keluarga kerajaan dan membunuh klan Mosa. Jika kamu ingin memasuki wilayah iblis jurang maut dan membunuh klan Mosa, setelah kamu membunuh cukup banyak anggota klan Mosa dan mengumpulkan prestasi yang cukup untuk keluarga kerajaan, aku akan membiarkanmu pergi bersama. Xie Qitian bergumam pada dirinya sendiri. Mata Lu Ming berbinar. Kata-kata Xie Qitian berarti dia sudah menyerah.